Adapun harta yang kau simpan dibelikan makanan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dimakan busuk. Satu hari makan 2,5 ons, makan pagi sarapan, makan siang, makan malam 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad walaupun kurus-kurus begini sudah membusukkan 4,5 ton beras. Kalau 4 ton kotoran kambing, maaf, disiramkan ke bunga, itu insya Allah bunganya harum semerbak, cantik, warna-warni. Tapi bunga yang ada di kanan kiri saya ini bukan karena kotoran kambing. Kenapa? Karena ini bunga plastik. Tapi kalau kotoran manusia, mohon maaf beribu maaf, disiramkan ke cabai, bukannya merah, kuning, layu, langsung mati. Begitu tak berharganya manusia. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Abdul Somad kalau meninggal dunia, peci tinggal, mikrofon tinggal, baju tinggal, sorban tinggal. Sudah lama ceramah, tapi di Al-Badriyah ini luar biasa. Sorbannya sampai 2 lapis. Sorban yang saya bawa dari rumah enggak diakui di Al-Badriyah. Kenapa? Karena terlalu kecil. Dikasih sorban yang besar, ciri khas, ada tulisannya Al-Badriyah, menjadi kenang-kenangan. Allahu Akbar. Tapi enggak dibawa mati walaupun ustad. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau sedekahkan, fa'amdaita, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Berganti generasi. Ceramah ini bisa sampai berapa lama? Abdul Somad ceramah paling kuat 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Umur sampai kapan? Mungkin Abdul Somad bisa ceramah sampai 2040 kalau malaikat maut tidak datang. Tapi kalau sudah selesai, habis tamat riwayat, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau jamaah di Lombok mendengar berita Ustadz Somad meninggal di Riau, apakah mau mengirimkan Al-Fatihah? Masya Allah, semangat jamaahnya. Nampaknya mereka ingin betul aku cepat mati. Itu bukan tandanya mereka ingin Ustadz mati. Mereka sangat cinta dengan Ustadz Somad, betul? Ustadz Somad ini kalau ceramah dari tadi nggak mau ngelihat ke sini. Dia ngelihat ke sini terus. Apa yang Ustadz lihat ke sini? Saya bukan ngelihat orangnya. Yang saya lihat itu pohon kayu, ada tulisan jamaah laki-laki tapi isinya perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bersama hari ini. Semuanya bahagia, senang. Karena hari ini ulang tahun 36. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Pondok Pesantren Al-Badriyah Badar, artinya bulan purnama. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Enaknya kalau solawatan rame-rame, yang gak hafal gak ketahuan. Makanya berjamaah. Kalau sendirian sedekah ketahuan. Tapi kalau berjamaah ramai. Biasa saya kalau ke pondok pesantren tausiah, itu ada penggalangan dana pakai sorban, pakai kotak. Tapi ternyata di Al-Badriyah enggak ada. Kenapa? Karena orang di Lombok langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Begitu selesai SMS, pas ngeliat angka langsung nangis.
Ibu terharu mengenang suami? Enggak Pak Ustaz. Bapak terharu mengenang ibu? Bukan Pak Ustaz. Terus nangis kenapa? Salah pencet Pak Ustaz. Rencana mau sedekah 100.000, kepencet nolnya 6. Hilang 1 juta. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ibu punya tabungan di bank 100 juta. Amin. Ditransfer bangun kelas 1 juta. Amin. Berarti yang tinggal di bank? Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura lupa memang. Bapak punya uang 100 juta. Amin. Ditransfer pembangunan kelas asrama, masjid, aula 1 juta. Amin. Berarti yang tinggal di rekening bank 99 juta. Saya ulang sekali lagi, yang tinggal di rekening bank 99 juta. Mati. Yang dibawa mati yang 99 apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi, kalau mati yang dibawa mati yang 99 juta apa yang 1 juta? Sekarang saya tanya, mau mati bawa 1 juta apa 99? Serahkan 99. Logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan dewan pakar. Siapa orang cerdas? Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah mati. Ingin beli gelang emas, enggak jadi. Kenapa? Karena kalau mati nanti tinggal, yang kubawa adalah kelas dan asrama. Itu yang akan dia dahulukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dalilnya dari Quran sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah. Enggak juga, berarti memang enggak ada kesempatan masuk surga. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Betul? Besok hari Ahad, banyak pesta. Ada walimah, ada akikah, ada nikah sekali lagi, ada khitan, macam-macam. Besok orang pergi kondangan. Berapa banyak yang memperlihatkan cincin dan gelangnya. Bos mau ngambil sayur, sendoknya mana? Begitu baru undangan 15 menit, panas ya, panas. Sudah jam berapa sekarang? Mau menunjukkan gelang emasnya. Ternyata sampai di rumah imitasi. Jangan terlalu iri melihat perhiasan orang. Karena orang sekarang semuanya serba penuh dengan kepalsuan. Anak-anak muda juga jangan terpukau melihat wajah perempuan di Facebook. Karena ternyata pakai filter. Pas ketemuan Masya Allah 11-12 sama kuali. Ini dunia ini tipu muslihat semuanya. An-nasuniyam. Manusia ini semuanya tidur. Ini semuanya sedang tidur nih, tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, ketika manusia mati, barulah terbuka matanya. Ternyata yang dibawanya mati, bukan yang ada sekarang. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, uangnya tinggal, rekeningnya tinggal, anaknya tinggal. Yang dibawanya mati hanyalah sodako. Ustadz dari Somad ini dari tadi sodako. Memangnya sodako ini untuk apa? Untuk bekal mati menghadap Allah. Banyak orang yang siap mati sekarang. Saya siap mati. Memangnya malaikat maut waktu nyabut nyawamu nanya, sudah siap? Mati itu mau siap mau nggak siap tetap mati. Yang kita pikirkan itu bukan mati. Yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana? Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustadz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa? Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama seluas 2 hektar tunai. Itu namanya wakaf, rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan
qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya untuk bayar listrik, itu infak. Karena dia habis. Untuk beli lilin, infak. Karena setelah dibakar habis. Tapi yang nomor 3 itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Inilah yang paling ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Nggak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Nggak bisa juga ngasih senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak shadaqah. Nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon Pak, ini ada shadaqah untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi. Ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sedekah enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana, kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya, ini kenapa nih ini. Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang. Karena otaknya miring, mesti diluruskan. Kita ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu harta nyawa kepada Allah. Karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biadikal khair. Habis semuanya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah mati ini kita nggak tahu. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, saya dengan adik-adik, terserah aja. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan, jangan. Kita ini semuanya sudah menjadi suratan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak dapat ditunda walaupun sesaat, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya enggak kaya Pak Ustadz, uang saya enggak banyak Pak Ustadz. Ada satu kesempatan bagi yang tidak kaya. Saya bukan tuan guru Pak Ustadz, ilmu saya enggak ada Pak Ustadz. Masih ada satu kesempatan. Kaya enggak, tuan guru enggak, pejabat enggak, polisi enggak, tentara enggak, ustadz bukan. Ada satu kesempatan, waladun solihun, anak yang soleh. Ibu mau anaknya kaya? Mau. Bapak mau anaknya pejabat? Mau. Ibu mau anaknya wanita karir? Mau. Tapi mabuk sakau? Enggak mau. Kita selalu berdoa pagi petang siang malam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah. Hai Umar bin Khattab, ya, tolong hukum anak saya. Ini anak durhaka, melawan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, mana anakmu? Sini. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia nggak langsung hukum, dia tanya dulu. Anak, iya, ada yang mau kau sampaikan? Ada Umar bin Khattab, silakan. Kami sebagai anak ini punya hak nggak terhadap orang tua kami? Ya. Apa hak kami? Diberi ibu yang solihah. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, makanan yang halal. Itu hak anak. Apa kata anaknya? Ibu saya tidak solihah. Nama saya kumbang. Makanan saya riba. Apa kata Umar bin Khattab kepada orang tua yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu daripada anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau dulu ada anak durhaka, ternyata dulu lebih ada namanya bapak durhaka dan ibu durhaka. Siapa itu? Yang tidak memberikan amanah, tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan nahwu sharaf, tidak mengajarkan kitab kepada anak, sehingga anak menjadi durhaka. Tapi saya kan enggak ustadz, saya enggak tuan guru, saya enggak ulama. Serahkan ke pondok pesantren, selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, sesuai dengan doa yang kita ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Nanti kalau anaknya di luar, dia pulang jam 12 siang, habis itu dia cabut pakai motor, dia bonceng laki-laki perempuan gak mahram pergi sana sini, berangkat dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbabnya copot dihembus angin masuk ke tas. Dia pakai baju yang resletingnya belum dijahit, dia pakai baju yang kancingnya belum dipasang,
Dia ambil baju yang belum selesai di tempat tukang jahit, tapi di pondok pesantren jilbabnya panjang, bajunya panjang, senantiasa menghafal Quran, berwudu, jauh dari laki-laki. Jangankan laki-laki yang biasa, Ustadz Somad pun gak boleh mendekat ke sana. Aman, terjaga anak perempuanmu. Saya ketemu dengan teman saya, dosen, doktor, aku risau Ustadz Somad. Kenapa Pak? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi ngajar, saya khawatir anak saya dibawa cabut sama temannya ke mall, jalan-jalan, naik mobil, kacanya gelap, hitam, 100%. Tapi sekarang hati saya tenang Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya sudah masuk pesantren, laki-laki perempuan, terjaga, terpelihara. Banyak orang ragu memasukkan anak ke pesantren. Nanti kalau anak saya di pesantren cuma bisa baca kitab, nggak punya ijazah. Al-Badriyah, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di atas, SMA Al-Badriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi begitu sampai kemari agak heran juga. Ini kok lain di pesantren Al-Badriyah ini? Kok jamaahnya enggak ada ya? Ternyata masuknya dari belakang. Dibawa mutar-mutar masuk. Rupanya jamaah begitu sampai masuk keluar saya lihat, seperti di stadion. Sampai ke atas, Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam tabligh akbar haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad di Bima. Tadi kemudian naik pesawat sampai kemari. Dugaan saya ini karena naik pesawat, karena lelah, karena tadi malam pulang sampai jam 12, perpisahan dengan tim foto-foto segala macam. Nampaknya saya nggak bisa ceramah lama, paling-paling 15 menit, kultum setengah jam selesai. Rupanya saya sudah ngomong 70 menit, dipotong mati lampu sebentar. Jamaahnya semangat luar biasa, jamaahnya tahan, yang jauh nggak dapat tempat duduk, berdiri semangat. Kenapa mereka nggak duduk? Karena memang nggak ada kesempatan untuk duduk. Di atas juga masih semangat, di sana juga masih semangat, jamaahnya semangat, ustadznya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad, apa pesan-pesan Ustadz untuk kami? Sudah saya sampaikan semuanya. Guru-guru ini bukan karyawan. Jangan kau anggap anakmu pakaian kotor, bau, masukkan ke laundry, bayar, besok tarik. Guru bukan karyawan laundry. Ustadz dan ustazah adalah orang mulia yang memberikan waktunya, tetes peluh keringatnya, air matanya, mendoakan anak-anak kita setiap malam. Mestinya kita cium tangan guru-guru kita ini. Saya datang ke sekolah anak saya, mau saya cium tangan gurunya. Begitu sampai, enggak jadi, karena gurunya perempuan. Terima kasih ibu guru, terima kasih ustazah, kau sudah mendidik anakku pandai menghormati orang tua, dia mencium tanganku. Kau sudah didik anakku menghafal Quran. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun bapak jenderal, walaupun ibu dokter spesialis, walaupun bapak profesor doktor, belum tentu bisa mendidik anak-anak. Betul? Saya insya Allah kalau disuruh tabligh akbar di tengah stadion tanah lapang sepak bola, siap insya Allah. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, mohon maaf, 10 jari saya angkat, minta ampun, gak sanggup. Saya pernah diundang ceramah di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Begitu saya tampil, satu pun gak ada yang peduli. Saya ceramah, mereka ketawa. Akhirnya 5 menit saya ngomong, semuanya ribut, putus asa saya. Saya panggil kepala sekolah kecil, ibu-ibu. Ibu tolong bu, ibu pawangnya kan? Iya. Ini udah gak terkendali lagi nih bu. Akhirnya si ibu ngomong di depan, anak-anak lihat ibu semua ya. Semuanya tenang. Di situ baru saya disadarkan. Seolah-olah ada ilham ke dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau belum ada apa-apanya. Anak-anak kita diajar di sini, dididik, berdisiplin, taat, on time, tepat waktu. Jangan kita rusak di rumah. Di pesantren Al-Badriyah dia diajarkan bercelana panjang. Yang laki-laki, yang perempuan pakai jilbab panjang.
Jangan sampai rumah orang tua yang merusak anak. Begitu sampai di rumah, ibunya ngecat rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Begitu sampai di rumah, dia lihat ibunya pakai rok pendek, yang merusak anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak ini suci, anak ini fitrah, anak ini bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunasiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kesalahannya selalu dikatakan anak muda, kesalahan remaja, kesalahan anak muda, padahal kesalahan mak-mak, padahal kesalahan bapak-bapak. Termasuk kesalahan Ustaz Abdul Somad, karena Ustaz Somad juga bapak-bapak. Kita saling nasihat menasehati, watawasau bil haq watawasau bisab. Ustaz Somad ini ngomongnya menyinggung perasaan saya, Pak Ustaz. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang sakit jantung, meninggal. Saya tidak pernah ingin menyindir orang, saya tidak pernah ingin ngata-ngatain orang. Saya hanya menyampaikan yang ada dalam pikiran saya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ke depan, kalau sekarang ada anak pesantren Al-Badriyah kelas 1 SMP, kelas 1 Sanawiyah, 3 tahun lagi tamat, 3 tahun lagi tamat, 6 tahun tamat, 4 tahun S1. Tahun 2022 Ustadz Somad datang ke Al-Badriyah, dia kelas 1 SMP. Maka tahun 2032 dia sudah selesai S1. Dia yang akan jadi PNS, dia yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara, lawyer, advokat. Kita ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu. Masa depan itu adalah aku dan kamu. Kita ini semuanya masa lalu, Pak. Bapak akan mati, ibu akan meninggal. Yang masa depan itu adalah anak-anak kita. Padi kita tanam, tumbuh rumput. Tapi kalau rumput kita tanam, tidak akan pernah tumbuh padi. Kalaulah menanam rumput tumbuh padi, itu lapangan golf padi semua isinya. Tapi anak-anak yang kita sekolahkan ke pesantren, sudah kita didik dengan baik. Ingat, kalau ada ibu yang jilbabnya panjang, ibu rajin tahajud, ibu rajin doa, ibu yasinan, tahlilan, sholawatan. Tapi anak perempuanmu kau biarkan rambutnya lepas, auratnya terbuka, setengah kakimu di surga, tapi setengah akan dia tarik ke dalam neraka. Kenapa kau tidak menutup aurat? Kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau baca Quran? Karena aku tidak dididik dengan baik. Bapak, ibu diminta tanggung jawab, akan ditanya tentang nikmat Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan diantara nikmat itu adalah nikmat anak. Nikmat anak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi beban kita menjadi ringan dengan adanya pesantren Al-Badriyah. Saya ucapkan selamat milad pesantren Al-Badriyah yang ke-36. Saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1444 Hijrah, mencari puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Ingat, puncak dari tablik akbar bukan pengajiannya. Puncak dari tablik akbar adalah doanya. Mudah-mudahan doa kita nanti yang dibimbing oleh Tuan Guru, barokah doa beliau, barokah makbulnya lisan beliau, barokah munajat beliau kepada Allah. Semua kesulitan kita dilepaskan Allah Ta'ala, rezeki kita dibukakan Allah Ta'ala, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.